Hai Bunda, umumnya persalinan terjadi di kehamilan 40 minggu. Persalinan yang terjadi sebelum usia kehamilan 37 minggu dikatakan sebagai persalinan prematur. Bayi berisiko mengalami masalah kesehatan. Apa penyebab bayi lahir prematur dan bagaimana penanganannya? Penyebab prematur atau preterm. Faktor penyebab terbanyak adalah infeksi bakteri di vagina. Perhatikan keluhan keputihan dan infeksi lain di genital. Selain itu, cermati juga kemungkinan infeksi periodontal pada gusi dan gigi, infeksi saluran pernapasan, pencernaan, dan infeksi saluran reproduksi. Usia ibu hamil kurang dari 15 tahun atau lebih dari 35 tahun. Ibu keletihan dan stres saat hamil. Mengandung janin kembar. Kelainan bentuk rahim, kelainan posisi plasenta yaitu berada di jalan lahir, ketupat pecah dini, trauma rahim, dan lain-lain. Faktor ras, yakni kulit berwarna berisiko lebih tinggi melahirkan bayi prematur. Status gizi ibu buruk. Gangguan kesehatan bayi prematur. Apnea. Bayi prematur seringkali berhenti bernapas beberapa saat, ini disebut apnea. Apnea sering ditemukan terutama bila umur kehamilan di bawah 34 minggu. Ini diakibatkan belum matangnya organ tubuh, terutama paru-paru. Bayi prematur berisiko mengalami gagal napas. Dokter akan melakukan resusitasi dan memasang alat pantau jantung sampai usia bayi setara dengan usia 34 minggu di dalam kandungan. Kebanyakan bayi bernapas kembali cukup dengan stimulasi seperti tepukan lembut di kakinya. Gangguan otak. Bila gagal napas terlambat ditangani, bayi bisa mengalami gangguan lebih serius. Contohnya, kerusakan pada otak yang merupakan organ tubuh vital. Sindroma gawat napas atau Respiratory Distress Syndrome. Bayi-bayi yang sangat kecil, lahir di bawah usia kehamilan 28 minggu, belum cukup memiliki surfaktan, yakni zat penting untuk menjaga paru-paru agar tidak menguncup. Paru-paru yang menguncup atau kolaps tak bisa menangkap oksigen. Kondisi kekurangan surfaktan ini bisa menyebabkan penyakit membran hialin atau kegagalan bernapas. Selama pernapasan belum normal, bayi akan mendapat bantuan oksigen, dirawat di tempat khusus yaitu Neonatal Intensive Care Unit. Pembuluh darah tidak menutup. Sebelum lahir, ada pembuluh darah yang digunakan bayi untuk bernapas. Pembuluh darah ini seharusnya menutup dengan sendirinya begitu bayi lahir. Namun karena lahir prematur bisa jadi pembuluh darah tersebut tetap terbuka sehingga menimbulkan serangkaian masalah. Saluran cerna belum berfungsi penuh. Saluran pencernaan yang belum matang akan menimbulkan dampak pada bayi prematur. Refleks isap dan kemampuan menelannya juga belum berfungsi dengan baik. Kuning. Fungsi hati yang belum maksimal akan menyebabkan hemoglobin menumpuk karena tidak bisa diproses. Akibatnya bayi menjadi kuning. Perawatan bayi prematur. Perawatan di inkubator. Inkubator berfungsi menjaga suhu tubuh bayi prematur tetap stabil. Mengingat sistem pengaturan suhu tubuhnya belum sempurna, bisa naik turun secara drastis dan membahayakan kesehatannya. Pencegahan infeksi. Merupakan salah satu fokus perawatan bayi prematur, mengingat ia mudah terinfeksi bakteri dan kuman penyakit yang bisa berakibat fatal. Cukup ASI. ASI adalah sumber nutrisi utama yang sangat diperlukan selama perawatan bayi prematur karena komposisi gizinya sangat sesuai dengan kebutuhan tubuhnya. Pastikan bayi mengonsumsi ASI sesuai dengan kebutuhannya. Sebelum bisa mengisap dengan benar, pemberian ASI dilakukan dengan menggunakan sonde atau pipet. Sentuhan kulit. Selama bayi berada di inkubator, ibu harus terus memberi sentuhan kepada bayinya. Penelitian membuktikan bayi prematur yang mendapat banyak sentuhan menunjukkan kenaikan berat badan yang cepat dibandingkan yang jarang disentuh. Perawatan metode kanguru. Metode kanguru adalah pilihan perawatan pada bayi prematur yang mudah dan murah. Dalam metode kanguru, kontak kulit ke kulit antara bayi prematur dengan ibunya dilakukan secara intensif, terinspirasi dari cara induk kanguru merawat bayinya di dalam kantong yang menempel ke tubuhnya.